توفيقه ومواده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, izinkan khotib untuk menyampaikan wasiat takwa kepada kita semua. Seiring dengan itu, mari kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar, punya tekad yang kuat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya, sekalipun sunnah itu sedikit yang dia lakukan. Yang penting seorang hamba ini mengamalkan sunnah Nabi itu berdasarkan atas rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti menjaga kerukunan dalam bermasyarakat, saling menyapa ketika bertemu, mengucap salam ketika bertemu. Sungguh banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita semua pasti setuju dan kita meyakini bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat. Bagaimana tidak? Yang mana dahulu berada dalam keadaan penindasan, tekanan, kezoliman, berbagai keadaan yang sangat menyedihkan hati. Kemudian kita dikaruniai sebuah nikmat atau karunia yang sangat besar, yaitu kemerdekaan. Tentu kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Kata Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang kalian terima berupa nikmat, ingatlah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita harus selalu mengisi, memaknai kemerdekaan itu dengan melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh, mengisi dengan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan bagi negara kita pada umumnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ada sebuah surat yang pendek. Khotib yakin kita semua hafal surat ini, yaitu surat Quraisy. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, li'ilafil Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Para ulama menjelaskan lam di awal itu, yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan lam sababiyah atau taklil. Yang kedua mengatakan lam ta'ajjub, merasa heran, merasa kagum. Terhadap apa merasa heran dan kagum? Kebiasaan kaum Quraisy. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Mereka itu punya kebiasaan berjalan, rihlah itu berjalan. Kemudian kapan mereka berjalan? Asyita was-shayf. Mereka itu berjalan keluar Mekah di musim dingin dan di musim panas. Kenapa mereka itu punya kebiasaan begitu? Dalam penjelasan, karena di sekitar Mekah itu tidak ada SDA, sumber daya alam yang bisa diandalkan untuk bertahan hidup. Kemudian mereka punya kebiasaan untuk bertahan hidup, pergi kalau musim dingin pergi asyita, yaitu ke negeri Yaman. Kalau musim panas mereka pergi ke negeri Syam sana. Dan dalam perjalanan mereka ini, mereka diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala
diberi Allah falyabudu, karena mereka banyak mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Allah dalam surat tersebut, falyabudu rabb hadzal bait, maka beribadahlah kalian kepada Rabb, Tuhan yang memiliki rumah ini, yaitu Ka'bah. Jangan lupa beribadah, itu intinya. Karena kalian telah banyak mendapatkan fasilitas-fasilitas dalam hidup ini, telah banyak mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait, beribadahlah kalian, khususnya kaum Quraisy, bahasanya di sana adalah beribadahlah kalian kepada Tuhan yang memiliki rumah ini, yaitu Ka'bah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tersebut alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah itu telah memberi kalian, menyelamatkan kalian dari kelaparan. Allah mencukupi kalian dari kelaparan dan memberi rasa aman kepada kalian, wahai kaum Quraisy, terhadap rasa takut dan ancaman-ancaman. Kapan rasa kecukupan pangan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ketika pergi di musim dingin. Karena kalau musim dingin orang banyak kelaparan, nafsu makan banyak. Dalam perjalanan tersebut Allah beri kemudahan, kecukupan bekal, kecukupan pangan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjalan di musim panas ke negeri Syam, di musim panas beda halnya dengan musim dingin. Kalau musim dingin manusia suka makan, butuh banyak makan. Tapi kalau musim panas mereka bukan terlalu banyak butuh akan makanan, tetapi butuh akan keamanan dalam hidup ini. Kenapa keamanan di musim panas? Di tengah jalan banyak perampok, di tengah jalan banyak halangan-halangan. Allah beri rasa aman, Allah beri keselamatan kepada mereka. Itu kaum muslimin rahimahullah. Kalau kita hanya merujuk kepada kitab firman Allah ini, tentu itu hanya untuk kaum Quraisy saja. Tetapi sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran, itu sebenarnya juga cocok dan tepat untuk keadaan kita zaman sekarang. Bukan hanya untuk kaum Quraisy, bukan hanya untuk sahabat Nabi, untuk kita yang hidup zaman sekarang. Bisa kita petik pelajaran jika kita di negara kita ini merasa cukup dengan persiapan pangan, yakinilah bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa beribadah kepada Allah, jangan lupa untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika di negeri kita ini kita merasa aman, merasa nyaman, tidak terasa terancam dalam hidup ini, maka yakinilah bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka falyabudu rabb hadzal bait, jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kaum muslimin rahimakumullah, dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita, yaitu tentang sebuah negeri. Dalam tafsirnya negeri ini adalah Makkah. Iya, Makkah itu dahulu pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelaparan yang sangat besar. Kemudian rasa takut, penduduk Mekah itu merasa terancam dari musuh-musuh. Iya. Dalam firman Allah ini yang berbunyi, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah membuat perumpamaan, memberi pelajaran kepada kita, terutama yang hidup zaman sekarang. Daraballahu mathalan qaryatan, sebuah negeri yaitu Mekah, kanat aminatan mutmainnatan. Mekah itu dahulu aminah, aman, mutmainnah, tenang, damai, tentram. Kemudian ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezeki penduduk Mekah pada waktu itu diberi oleh Allah dari berbagai penjuru. Mereka selain mendapatkan keamanan, kenyamanan dalam hidup, rezeki tidak terputus-putus, bahkan berlimpah, ragadan min kulli makan, dari segala penjuru. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fakafarat bi an'umillah, lalu penduduk Mekah pernah kafarat itu kufur atau mengingkari atau tidak mensyukuri bi an'umillah terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikannya. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Karena mereka tidak mensyukuri nikmat kenyamanan dalam hidup, kecukupan
dalam bidang pangan, makan cukup, kemudian keamanan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Fa'adaqu Allahu libasal ju' wal khauf. Lalu Allah beri cobaan kepada mereka dengan kelaparan yang bersangatan, kemudian dengan rasa takut. Negeri Mekah itu diancam oleh musuh dari luar. Kenapa itu? Bima kanu yasnaun, terhadap apa-apa yang telah mereka perbuat. Semoga ini kaum muslimin rahimakumullah, kita yang hidup zaman sekarang, menurut khotib alhamdulillah di negeri kita sudah banyak kecukupan, banyak pangan, kecukupan makanan, semuanya rasanya tidak kurang di negeri kita ini. Kemudian keamanan alhamdulillah. Dari itu mari kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, memperbanyak beribadah. Jangan lupa beribadah, mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan beramal soleh, bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang sederhana ini bermanfaat bagi khotib yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali hamba-hamba yang beriman dan hamba-hamba yang beramal soleh, dan mereka saling menasihati dengan kebenaran, dan mereka saling memberi nasihat dengan penuh kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus salat.